Baik, Jokowi sendiri itu pasti aklamasi, yang kedua bisa jadi putra Jokowi, atau yang ketiga orangnya Jokowi, Pak Bahlil atau nama lain. Begitu baik Mas Wilson. Hanta, tapi ada yang menarik kejadian waktu di IKN pada saat setelah sidang kabinet. Kita akan saksikan kejadian yang menarik ini bersama. Pak Bahlil nggak butuh kursi. Kalau kita kursinya spesial, kalau nggak ada kita kasih. Nggak ada kita nyerap, kalau nggak ada kita Masuk. Tuh di era di para menteri aja udah ada menyindir seperti Pak Bahlil. Meskipun tadi ada teriakan Bu Ida Fauzia bilang Pak Bahlil nggak butuh kursi, tapi ternyata Pak Bahlil menyatakan ini kursi untuk saya kasih kursi ke orang lain. Nah, tapi kalau misalnya dari karakter yang tadi Mas Hanta juga sebutkan, Bahlil ini sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Artinya kans untuk Bahlil menggantikan Erlangga seberapa besar? Ya, kalau tadi saya menggunakan analisa tadi, kebetulan riset tesis saya tentang Partai Golkar, jadi mengikuti betul dinamika setiap pemilihan ketua umum Golkar. Pak Bahlil itu termasuk dari yang saya sebutkan semua. Dari panggung politiknya, beliau peta jalannya itu berasal dari menteri, sebagai menteri investasi. Dan menteri yang bisa dikatakan lingkar utamanya presiden, yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Itu faktor nomor dua, faktor kekuasaan yang saya sebutkan. Jadi, kalau misalnya kita bikin scoring, ya semacam scoring, membuat matriks misalnya, matriksnya itu, maka Pak Bahlil memang lebih tinggi visibilitas dan kemungkinan akseptabilitasnya karena kedekatan dengan Pak Jokowi dibandingkan dengan Pak Agus Gumiwang, Pak Bambang Susatyo. Jadi Pak Bahlil menurut saya adalah kandidat yang terkuat kalau kita menggunakan beberapa indikator yang saya sebutkan tadi, Wilson. Karena tadi berasal dari menteri, dekat dengan Jokowi, itu sangat mungkin sekali akan menjadi calon terkuat, karena kita tahu juga menteri yang kerap menjadi menteri andalannya Presiden Jokowi. Tapi dari internal Partai Golkar, akankah menerima Bahlil sebagai ketua umum? Apalagi kalau misalnya kita lihat track record Bahlil, sebenarnya dia adalah pengusaha, bukan politikus, Mas Hanta. Ya, Bahlil memang tidak masuk dalam struktur seperti Agus Gumiwang, Bambang Susatyo ya, dalam struktur kekuasaan atau struktur organisasi Partai Golkar. Tapi Bahlil juga kader Golkar, kita tahu, dan kerap yang menjadi ketua umum Golkar juga adalah dari pengusaha juga. Kita tahu Pak JK, tadi saya terlewat ada satu ketua umum Golkar pada saat itu menjadi wakil presiden bahkan. Pak JK, kemudian Pak Abu Rizal Bakri, kemudian Pak Setia Novanto dan sebagainya. Jadi basis Pak Bahlil dari sisi kepengurusan memang di bawah Pak Agus Gumiwang dan Pak Bambang Susatyo. Tapi di variabel lainnya, kedekatan dengan presiden yang sedang berkuasa, basis pengusahanya, kemudian juga faktor dia juga menteri, kecuali baru ya, bukan menteri dan termasuk kader anggota Golkar setahu saya, dan itu membuat Bahlil menurut saya cukup besar peluangnya. Persoalan akseptabilitas kepada pengurus Golkar mungkin Bahlil tidak lebih tinggi dibandingkan Pak Agus Gumiwang, Pak Bambang Susatyo, apalagi Pak Doli Kurnia, karena termasuk yang tidak di struktur kekuasaan. Tapi lagi-lagi Wilson, bicara Golkar tidak sepenuhnya dilihat dari pemilik suara. Kalau pemilik suara DPD saja, pemilik suara itu adalah penentu jejaring organisasi, mungkin Pak Bahlil bisa kalah dengan Pak Agus, Pak Bamsud, dan Pak Doli. Tapi ada satu variabel yang saya katakan tadi yang sangat menjadi cukup determinan bahkan, yaitu restu dan pengaruh kekuasaan. Jadi yang paling dekat sentimeternya dekat dengan presiden sedang berkuasa, itu yang paling berpeluang menjadi ketua umum Golkar. Dan faktor itu sepertinya masih berlaku sampai hari ini. Sejak era reformasi, pemilihan ketua umum Golkar sejak Pak Akbar Tanjung, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Setia Novanto, dan Pak Erlangga Hartarto. Semuanya mengalahkan orang-orang yang diameter atau berjarak agak jauh dengan kekuasaan. Pak Abu Rizal mengalahkan Pak Surya Paloh yang pada saat itu membangun isu untuk oposisi. Akbar Tanjung juga begitu, Pak JK juga begitu. Jadi faktor itu yang saya kira menjadi kelebihan Bahlil. Tapi saya kira kita berharap Golkar mengedepankan merit system, jadi yang terpilih adalah yang terbaik untuk masa depan Golkar. Jadi tetap harus ada komponen-komponen teknokratik yang harus dikedepankan dalam kontestasi suksesi di Partai Golkar ini.
Baik, tapi kalau dilihat secara kedekatan, sebenarnya Airlangga Hartarto mungkin juga dekat dengan Presiden Jokowi. Mungkin kedekatannya tidak sedekat dengan Bahlil. Tapi mengapa akhirnya Airlangga menurut Anda mundur? Padahal momen pilkada sebentar lagi. Ini akhirnya juga momen krusial untuk Golkar untuk memenangkan suara di daerah-daerah, Mas Hanta. Iya, kalau kita lihat memang itu yang menarik ya. Sebenarnya menurutnya Pak Erlangga ini menjadi stimulus atau pintu masuk akan diadakannya Munas dipercepat. Yang sebenarnya namanya Munaslup karena sudah mundur. Isu sebelumnya kan Munas di Desember 2024. Kemudian ada isu yang cukup santer menekan tekanan untuk diadakan Munas dipercepat. Nah, kalau kita perhatikan, maka ada dua faktor ya yang sangat menentukan, sangat strategis terkait dengan ketua umum partai pada umumnya dan ketua umum Golkar termasuk. Ada dua momentum yang penting, yaitu penentuan calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di pilkada serentak lebih 500 daerah. Itu strategis, yaitu playernya ketua umum Golkar di partai Golkar. Yang kedua adalah menjelang pergantian pemerintahan. Itu si ketua umum memiliki hak prerogatif tanda petik menentukan siapa menteri yang akan dikirim kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, dengan posisi yang sangat strategis seksi ini ada dinamika, kita tahu ada mungkin terkait dengan nama beberapa calon kepala daerah terutama daerah strategis Jakarta dan beberapa Jawa, itu mungkin yang menjadi trigger untuk dinamika itu muncul. Nah, karena itulah menyebabkan posisi panas, kursi panasnya Erlangga tergoyahkan, dan saya kira faktor mengapa akhirnya mengundurkan diri, kita tidak tahu apakah faktor internal atau faktor eksternal lebih banyak, tapi saya hendak memetakan, Wilson, faktor internal biasanya di Golkar itu menajamnya faksionalisme. Faksionalisasi di internal Partai Golkar biasanya menjadi penyebab utama. Dan itu cukup meruncing ya ketika ada dorongan isu ketika Golkar sempat ke Ganjar Pranowo di Pilpres, kemudian dievaluasi meskipun kinerjanya bagus tapi dibilang gagal, Pak Erlangga sebagai ketua umum gagal menjadi capres dan seterusnya. Jadi ada di internal, faktor internal faksionalisme yang menajam. Yang kedua, benturan faksi pasti ada. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini biasanya badai politik yang berasal dari luar, maka dari pengaruh kekuasaan dan sebagainya. Nah, kelindahan antara dua itulah yang menyebabkan Pak Erlangga menurut saya mundur atau terpaksa mundur. Tentu dengan alasan normatif karena demi keutuhan, karena ingin fokus di pemerintahan dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, tapi kalau misalnya nanti akan terpilih ketua umum yang baru, seperti apa arah politik Golkar? Apakah masih akan sama di pusat dan juga di daerah atau seperti apa, Mas Hanta? Dua hal, kalau dari pemerintahan saya kira tidak berubah ya, tinggal tetap di pemerintahan Pak Jokowi, lanjut akan mengusung Prabowo Gibran, dan tergantung pada siapa ketua umum baru, mungkin ada nama-nama menteri ya yang akan berubah, mungkin komposisi yang akan diusung nama menteri akan berubah. Yang kedua, secara umum mungkin banyak tidak dikoreksi nama calon kepala daerah, tapi yang mungkin dikoreksi adalah kepala daerah yang strategis seperti di Jawa misalnya, itu mungkin akan ada koreksi minor. Begitu. Baik. Nah, tadi Mas Hanta juga sempat menyebutkan bahwa karakter ketua umum Partai Golkar ini adalah dekat dengan pemerintah. Nah, sebenarnya kalau misalnya tadi Bahlil Lahadalia ini adalah calon kuat untuk menjadi ketua umum Partai Golkar, apakah memang pemerintah dalam hal ini mungkin Jokowi seberpengaruh itu kepada Partai Golkar sehingga mungkin Bahlil dinilai sebagai orang yang memiliki kans paling besar untuk menjadi ketua umum Partai Golkar? Pemilihan ketua umum Golkar, seperti saya katakan tadi Wilson, sangat ditentukan oleh siapa presiden yang sedang berkuasa hari ini. Dan kalau Munas Golkar diadakan sesuai jadwal Desember 2024, maka faktor Prabowo Subianto lah yang sangat menentukan dan determinan. Tapi karena ini Munas dan diadakan sebelum 20 Oktober, maka faktor Joko Widodo yang sangat menentukan. Kalau Pak Jokowi mengarah pada Bahlil, mungkin Bahlil akan jadi. Tapi kalau Pak Jokowi selain Pak Bahlil, misalnya Pak Bamsud atau nama lain, juga itu mungkin juga terrealisasi.